Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Nur Fauzi dengan NPM 18.311.2700650075 dengan mata kuliah Change Management R02. Soal yang pertama, hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang sebuah pesta perubahan? Di sini saya mendapatkan 3 buah cara bagaimana kita untuk melakukan sebuah perubahan. Yang pertama, gagasan. Pertama, kita harus mencari gagasan yang terlebih dahulu nih, atau ide. Jadi kita akan mencari sebuah ide bagaimana budaya barunya, maksudnya budaya baru apa yang ingin kita kembangkan dan ingin kita lakukan pada organisasi kita atau lingkungan kita. Yang kedua, kita harus melakukan networking kepada orang-orang sekitar juga. Jadi sini kita harus bersosialisasi terlebih dahulu kepada lingkungan-lingkungan sekitar dan juga di dalam suatu organisasinya. Jadi supaya fungsinya apa sih? Supaya kita saat kita ingin memulai suatu budaya baru tersebut, orang-orang sekitarnya dapat membantu kita dalam melakukan sosialisasi kepada anggota-anggota yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu kita harus membuat rencana. Jadi setelah kita melakukan gagasannya, setelah kita melakukan networking, maka kita harus membuat rencana ke depannya untuk melakukan perubahannya. Jadi kita sebelum melakukan perubahan, kita harus melakukan rencana dulu nih, rencananya mau ngapain dulu nih Pak supaya perubahannya ini berhasil. Dan juga di sini juga ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam melakukan sebuah pesta perubahan. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Di sini sebelum kita melakukan perubahan, tentunya kita harus mengenali lingkungan kita terlebih dahulu, mengenali organisasi kita, mengenali orang-orang sekitarnya seperti apa, dan juga kita harus mengenali kebutuhan-kebutuhan dari orang sekitar. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut yang akan kita lakukan untuk sehingga melahirkan sebuah budaya baru. Tahapan yang kedua yaitu tahapan perencanaan perubahan. Nah, setelah kita mendapatkan apa sih kebutuhan-kebutuhan orang-orang sekitar, maka kita akan membuat rencana-rencana agar perubahan yang ingin kita lakukan itu tercapai dan juga dapat diterima. Yang ketiga yaitu tahap implementasi. Setelah kita melakukan rencana sebelumnya, maka tahap yang selanjutnya adalah kita melakukan tahap implementasi. Di mana tahap ini kita akan langsung mengimplementasikan budaya baru yang telah kita buat, sembari kita bersosialisasikan budaya baru kita kepada orang sekitar. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini setelah kita melakukan implementasi, kita juga harus melakukan evaluasi ulang. Apakah budaya baru ini bisa diterima dengan orang lain? Apakah budaya baru ini akan menimbulkan efek yang baik kepada organisasi atau lingkungan sekitar atau tidak? Soal nomor 2. Lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Variabel yang pertama ada struktural. Variabel struktural memiliki beberapa macam kembali. Yang pertama ada struktural organik karena memiliki spesialisasi kerja yang rendah. Lalu ada sumber daya yang melimpah, tekanan waktu yang minimal, dan juga dukungan kerja dan non-kerja. Variabel yang kedua ada sumber daya manusia yang terdiri kembali dari 3. Yang pertama ada komitmen tinggi untuk pelatihan, ada keamanan kerja yang tinggi, lalu yang ketiga ada orang-orang yang kreatif. Variabel yang ketiga yaitu variabel budaya. Di sini juga memiliki beberapa macam kembali. Yang pertama ada menerima ambiguitas, yaitu terlalu banyak penekanan terhadap objektivitas dalam hal-hal spesifikasi yang dapat menghambat suatu kreativitas. Lalu yang kedua ada menjaga kendali eksternal seminimal mungkin. Di sini biasanya terdiri dari peraturan, kebijakan, dan juga kendali dari suatu organisasi. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Di sini ada beberapa teknik yang bisa kita kembangkan dalam melakukan organisasi development. Ada 3, antara lain yaitu pertama intervensi kelompok. Intervensi dilakukan di sela-sela program tahunan untuk membuka mata dan mengajak para eksekutif untuk terlibat dalam perumusan rencana yang menyenangkan. Untuk itu, harus diupayakan adanya event khusus yang membentuk pengalaman emosional mereka, yaitu tentang pentingnya komitmen, kemampuan beradaptasi, dan setia pada nilai-nilai yang hakiki dalam melayani dan membangun intuisi. Yang kedua, yaitu team building.
Team building adalah suatu kegiatan eksperimental yang didesain untuk menyelimuti daya rekat antar kelompok, daya rekat kelompok. Jadi anggotanya saling solid. Nilai-nilai dasar yang dipupus dalam tim ini yaitu dapat diterima dengan menyenangkan, akan membantu proses percepatan pembentukan nilai-nilai yang baru. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas-aktivitas antar departemen. Jadi selain untuk membangun team building, kita juga akan melakukan sebuah aktivitas-aktivitas antar departemen agar suatu organisasi kita bisa berjalan dengan lancar dan juga solid antara anggotanya. Aktivitas-aktivitas ini bisa kita lakukan secara bersama-sama, seperti kita harus menanamkan budaya yang baru dan juga budaya bersama-sama lah pokoknya. Jadi adanya interaksi antara dua atau lebih departemen yang saling berhubungan. Soal nomor 4. Apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun pada institusi? Menurut John Taylor, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan juga kita perlukan dalam melakukan sebuah perubahan. Yang pertama, kita memerlukan sebuah keberanian. Keberanian ini diperlukan untuk mengambil keputusan sulit saat kita mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala risiko yang akan kita hadapi, dan juga untuk mencegah seseorang yang untuk mengambil keputusan untuk melakukan sebuah perubahan tersebut. Yang kedua yaitu imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana sih perubahan ini yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga yaitu komitmen. Diperlukan juga di sini seseorang yang harus tetap fokus kepada hal-hal yang kita lakukan perubahan tersebut. Dan juga yang kedua, menurut Emily Lawson dan Colin Price mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan perubahan dalam cara berpikir yang baru. Jadi di sini juga diperlukan sebuah mindset yang mendukung akan perubahan tersebut. Jadi cara berpikir yang terbuka lah. Sekian dari saya. Mohon maaf ya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.